apakah mungkin 10 tahun ke depan kita masih menemukan satu endemik asli Indonesia? Jangan sampai Indonesia seperti Florida. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arbi Reptile Channel. Wah, oke teman-teman, bagaimana konten saya sebelumnya tentang invasi spesies, khususnya menyelidiki punahnya Belida lopis atau Belida Jawa ya teman-teman. Nah, ternyata memang sudah rusak ya perairan Indonesia. Nah, saya nanti coba jalan lagi ke wilayah-wilayah yang mungkin masih daerah pedalaman, apakah sudah terinfeksi invasi spesies ataupun belum ya. Nah, kali ini kita coba menyingkirkan dulu tentang Belida lopis atau spesies air dari ichtyologi atau ikan-ikanan ya, fishes lah. Sekarang kita menuju ke aves ya, atau unggas. Nah, lagi viral nih teman-teman, baik di media sosial Facebook ataupun Instagram. Saya juga angkat di Facebook dan saya angkat di Instagram tentang pelepas liaran lovebird ya, 100 ekor lovebird oleh aparatur pemerintah yang melakukan peresmian rumah sakit kalau nggak salah. Yang kita kenal, lovebird merupakan burung kicau yang tren kurang lebih 10 tahun lalu di Indonesia. Ya, harganya cukup mahal, 10 tahun lalu. Cuman karena sekarang harganya jatuh, mungkin juga itu menjadi alasan kenapa lovebird yang dipilih. Tapi ternyata di sini adanya kurang kepahaman tentang invasi spesies dan spesies asli Indonesia. Kenapa? Lovebird merupakan burung Afrika, pemakan biji-bijian yang memiliki daerah teritori. Dia juga termasuk burung galak, memiliki paruh yang cukup kuat teman-teman. Kita tahu di Indonesia sendiri burung pemakan biji-bijian sudah juga banyak, dan lovebird akan menjadi saingannya nanti. Kita lihat saja, kalau lovebird yang dilepas kemarin itu hanya mendominasi dan tidak membuat satwa lokal punah ataupun tergusur, berarti lovebird yang dilepas kemarin kita bisa menyebutnya sebagai alien spesies. Namun kalau lovebird yang kemarin dilepas sudah membuat spesies-spesies tertentu di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur ini punah, kita bisa menganggap lovebird sebagai invasi spesies. Jadi alien spesies dan invasi spesies memiliki kategori ataupun arti yang berbeda ya. Cukup prihatin sih memang, padahal di Jawa Timur sendiri itu banyak banget pencinta satwa, baik burung, reptil ataupun ikan ya. Di sana harusnya pemerintah bisa konsultasi. Kalau memang malu konsultasi, ya ajak ngobrol lah, gimana ya, sharing gitu loh. Sharing dengan beberapa pemerhati satwa ataupun pecinta satwa di Jawa Timur gitu. Jadi tidak salah memilih satwa apa yang harus dilepaskan di Indonesia ini. Karena cukup prihatin ya, perairan Indonesia sudah rusak teman-teman. Makanya di konten saya sebelumnya saya tulis di situ Indonesia seperti Florida. Nah, ini yang saya takutkan. Kenapa? Apakah mungkin 10 tahun ke depan kita masih menemukan satu endemik asli Indonesia? Jangan sampai Indonesia seperti Florida. Negara Florida sudah dipenuhi satwa invasi. Bahkan mereka sudah sangat sulit menemukan satwa endemik asli Florida. Ya, iguana spinitel di sana juga sudah menjadi invasi. Kemudian Burmese python sudah jadi invasi. Kemudian di sana biawak niloticus sudah menjadi invasi spesies, dan beberapa spesies ikan di sana. Paling banyak di Florida itu satwa invasinya. Jangan sampai 10 tahun ke depan Indonesia rusak ya seperti Florida. Kita tidak lagi bisa melihat satwa asli Indonesia endemik yang dapat kita lihat secara langsung di alam. Ya, jadi cukup prihatin sih tentang yang viral ini. Saya angkat beritanya di Facebook dan Instagram. Banyak juga yang mention langsung ke pihak terkait di sana. Teman belum ada komen ataupun belum ada respon gitu. Padahal di sini kita tidak bisa lagi menangkap lovebird yang sudah dilepas ya. Namun di sini kita bisa mencoba mengurangi dampak invasinya. Mungkin dengan cara menangkap lovebird yang dilepas kemarin. Para pemikat burung di Jawa Timur pasti banyak, saya paham itu. Kemudian juga kalau memang mau tegas sedikit bisa tembak di tempat, seperti yang dilakukan Florida.
mereka sudah melakukan pembantaian untuk Burmese python karena sudah terlalu menginvasi di sana. Jadi mereka ada yang namanya python hunter atau pemburu piton di sana. Kemudian juga sepertinya di Australia, mereka di sana itu kalau ada kewajiban membunuh 1 juta kucing atau berapa ya jumlahnya kita tidak tahu, dengan cara meracuni mereka dengan sosis beracun, gitu kan. Jadi menahan populasi atau perkembangan dari invasi spesies dengan cara halus yang diutamakan. Kemudian kalau tidak bisa, ya mau tidak mau akan melakukan cara kasar. Karena resikonya nanti bukan untuk hari ini, mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan. Satwa lokal endemik bisa punah tergeser oleh satwa-satwa asing atau satwa invasi yang sudah terlepas maupun sengaja dilepas di Indonesia. Kita sudah kehilangan Belida lopis ya, atau Belida Jawa, Cikalalopis, karena rusaknya perairan Indonesia dengan masuknya invasi spesies dari jenis-jenis ikan di perairan Indonesia. Burung memang ya, sebagian burung migrasi, kita tahu itu ada jalur migrasi burung setiap tahunnya. Ya karena kan ada burung-burung asing di penghujung tahun dan awal tahun di Indonesia. Kenapa? Karena di negara burung-burung tersebut jatuh pada musim dingin atau musim salju. Dia akan migrasi ke Khatulistiwa, negara yang hangat, untuk mencari makan dan menghangatkan tubuh mereka. Beberapa spesies burung invasi yang tiap tahunnya ke Indonesia itu ada pentet monyet, ada pentet macan, kemudian ada anis Siberia, anis hitam, kemudian juga ada terik Asia. Nah, ini adalah burung-burung yang imigrasi setiap tahunnya ke Indonesia. Dan mereka akan kembali pulang di bulan Februari dan Maret. Itu bukan termasuk invasi spesies, karena ini adalah jalur migrasi yang terjadi setiap tahunnya. Cuma lovebird ini bukan burung migrasi, ya. Dia tidak terbang dari Afrika datang ke Indonesia sendiri. Kalau tidak terlepas tanpa disengaja maupun dilepas dengan disengaja. Jadi cukup prihatin ya. Saya sebagai pemerhati satwa cukup prihatin tentang berita ini. Seharusnya ini bisa dicegah apabila aparatur pemerintah merangkul komunitas-komunitas pencinta satwa di daerahnya masing-masing. Kami para pencinta dan pemerhati satwa bukan orang yang tahu semuanya, tapi kita bisa diajak kok sharing. Kita bisa dirangkul, kita bisa diajak ngobrol, kita bisa diajak curhat. Jadi harusnya itu bisa dicegah kemarin. Tapi sudahlah, yang terlepas ini tidak bisa diapa-apakan kecuali ya tadi. Ini pelajaran untuk kedepannya. Jangan sesekali mencoba melepas satwa invasi. Jangan ataupun ketika mau melakukan yang embel-embelnya seperti di berita itu pelestarian. Wow, pelestarian dengan melepas satwa asing ini sangat bertolak belakang dan sangat-sangat tidak setuju saya. Ya. Jadi di sini harusnya ketika memang mau melakukan konservasi secara alami atau mau melestarikan satwa, satwa yang dilepas adalah satwa asli Indonesia, endemik Indonesia, bahkan yang sudah langka. Namun peternaknya ada di Indonesia, kerjasama dengan mereka kembali dilepas liarkan. Itu satu-satunya solusi terbaik. Dengan cara apa? Konsultasi, ngobrol bareng komunitas. Gitu loh, kami para pemerhati satwa dan komunitas, saya yakin mereka ngebuka pintu lebar-lebar untuk aparatur pemerintah yang mau diajak ngobrol ataupun yang mau diajak kerjasama. Lagi-lagi kita serba salah ya. Dimohonlah untuk teman-teman semua yang paham tentang invasi spesies, tentang spesies endemik, kita sama-sama belajar di sini, sama-sama berintrospeksi diri. Ya, tidak ada yang sempurna. Saya juga masih memelihara satwa gitu kan. Tapi kita mencoba menjadi yang terbaik. Oke, edukasi kali ini kita membahas tentang pelepasan lovebird yang lagi viral di media sosial, teman-teman. Thank you banget yang udah nonton. Semoga video ini nyampe ke aparatur pemerintah yang memang membutuhkan, yang memang sudah melakukan juga tidak apa-apa. Jadi kita harus antisipasi ke depannya agar tidak terjadi kesalahan lagi. Thank you banget udah nonton Arbi Reptile Channel. Makasih banget. Lagi-lagi jempol Anda adalah bahan bakar channel saya. Bantu subscribe, bantu share, bantu komen, karena semua yang ada di konten Arbi Reptile hanya untuk kalian. Jadi saya buat ini semuanya untukmu. Thank you banget ya. Sampai sini dulu edukasi tentang invasi lovebird kali ini di Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan dan pakai masker, tapi saya di rumah.
Oke, see you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, bye bye.